Bapak-bapak, tadi kan kata Imam Al-Mahalli, tadi tidak ada yang menyentuhnya kecuali makhluk-makhluk yang disucikan. Ini kabar bermakna larangan. Bukan cuma kabar, artinya larangan. Jangan ada yang menyentuh Al-Quran kecuali makhluk-makhluk yang disucikan. Siapa makhluk yang disucikan? Di sini Imam Al-Mahalli nyatakan, yaitu mereka yang mensucikan diri mereka dari apa? Hadas. Artinya Bapak, berdasarkan penafsiran Imam Al-Mahalli di sini, dan ini pendapat jumhur ulama, seorang muslim yang ingin menyentuh Al-Quran harus bersih dari hadas. Ya. Kalau dia punya hadas kecil, berarti dia harus wudu. Kalau dia punya hadas besar, berarti harus jelas Bapak ya. Kalau dari penafsiran ini, pertama ini, berarti orang yang belum wudu nggak boleh nyentuh Al-Quran, jelas. Dan kalau bagi orang yang punya junub, tidak boleh nyentuh Al-Quran juga. Kalau yang tadi belum wudu harus wudu, kalau yang junub harus mandi. Nah ini penafsiran pertama. Nah penafsiran pertama tadi kan menyatakan sesungguhnya Al-Quran yang dibacakan kalian itu Al-Quran yang mulia di dalam kitab yang tersimpan. Apa kitab yang terjaga simpan ini maksudnya? Mushaf Al-Quran. Ini penafsiran pertama. Namun para ulama ahli tafsir lain menyatakan tadi Allah katakan sesungguhnya yang dibacakan kepada kalian adalah Al-Quran yang mulia di dalam kitab yang terjaga, maksudnya Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz. Jelas Bapak? Di dalam kitab yang terjaga maksudnya Lauhul Mahfuz di sana, di atas langit sana. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali makhluk-makhluk yang disucikan. Tidak ada yang menyentuhnya, menyentuh Al-Quran di Lauhul Mahfuz kecuali makhluk-makhluk yang disucikan. Maksudnya siapa? Malaikat. Para malaikat. Ya, tanzilun min rabbil alamin, dan turunkan dari Tuhan semesta alam. Berarti bagaimana nih? Ada dua penafsiran. Dalam kitab yang terjaga bisa maknanya mushaf Al-Quran seperti ini, dan bisa maknanya kitab Al-Quran yang dalam Lauhul Mahfuz. Dan tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang disucikan. Kalau kita kita tafsirkan kitab yang terjaga dalam mushaf, berarti tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang disucikan. Orang disucikan ini artinya orang apa? Ya, bersuci. Bersuci dari Hadas. hadas, kecil maupun besar. Tapi kalau maksud kitab yang terjaga ini kitab dalam Lauhul Mahfuz, maka maksud tidak ada yang menyentuhnya kecuali makhluk-makhluk yang disucikan. Siapa makhluk disucikan ini? Malaikat. Makanya para ulama Bapak beda pendapat tentang hukum orang yang punya hadas menyentuh Al-Quran. Kalau kita berpendapat dengan penafsiran pertama bahwa maksud kitab yang terjaga adalah kitab mushaf, berarti maksudnya ini kita tidak boleh menyentuh Al-Quran dalam keadaan punya Hadas. ya. Ini pendapat mayoritas ulama, pendapat 4 imam mazhab, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Ini pendapat pertama. Nah pendapat kedua, tafsiran kedua, kitab yang terjaga tadi maksudnya apa? Lauhul Mahfuz ya. Dan tidak ada makhluk yang menyentuhnya kecuali makhluk yang sucikan. Siapa ini maksudnya? Nah kalau kita pakai pendapat kedua, berpendapat berarti boleh orang yang punya hadas menyentuh Al-Quran.